selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya pada topik ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan jelaskan dulu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ya, akan saya jelaskan hanya 8 di sini ya. Nanti boleh kamu cari tahu lagi dari buku-buku referensi yang lain. Baik, yang pertama, ciri makhluk hidup adalah bernafas. Secara umum, bernafas itu didefinisikan sebagai proses pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sebenarnya bernafas itu bertujuan untuk menghasilkan energi atau tenaga dengan proses sebagai berikut. C6H12O6 ditambah O2 akan dihasilkan energi, ditambah CO2 tambah H2O. Baik, C6H12O6 itu apa? Itu adalah zat makanan yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang akan dibakar. Proses pembakaran itu harus disertai dengan oksigen. Nah, ini saya tuliskan ditambah O2. Setiap proses pembakaran itu harus menggunakan oksigen. Itu diingat ya. Nah, lalu dihasilkan energi. Dan sisa pernafasan kita, gas karbon dioksida CO2 ditambah uap air H2O. Nah, mungkin kamu bertanya, kok ada air dihasilkan sisa pernafasan? Nah, untuk membuktikannya, coba nanti kalau kamu mengeluarkan nafas itu, coba hembuskan nafasmu ke kaca atau cermin. Nah, nanti di sana akan kamu lihat ada titik-titik air. Itu sebagai sisa pernafasan. Baik, yang kedua, memerlukan nutrisi atau makanan. Nah, ciri yang kedua ini berhubungan dengan yang pertama, bernafas. Untuk prosesnya secara kimiawi itu berkebalikan dengan proses pernafasan. Kalau tadi bernafas itu kita membakar ya, membakar zat makanan. Lalu kalau memerlukan nutrisi, nanti yang akan dihasilkan adalah makanan. Itu dia. Nanti boleh kamu tambahkan catatannya. Tuliskan saja mulai dari CO2 tambah H2O, maka akan dihasilkan C6H12O6 ditambah O2. Baik, yang ketiga, bergerak. Bergerak itu adalah perubahan atau perpindahan posisi. Selama posisimu tidak berpindah, maka kamu itu tidak bisa dikatakan bergerak. Bergerak dibedakan menjadi dua, ada gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif itu biasanya terjadi pada manusia dan hewan. Gerak aktif maksudnya jelas dapat kita amati proses pergerakannya. Misalnya seperti ini, posisi saya mula-mula di sini. Nah, lalu saya melangkah ke kanan. Itu dikatakan gerak aktif. Ada perubahan posisi yang dapat diamati secara jelas. Sedangkan gerak pasif itu biasanya terjadi pada tumbuhan. Misalnya gerak pasif ini, gerak tumbuhan menuju arah datangnya cahaya, seperti pohon kelapa contohnya. Itu biasanya kita lihat tumbuhnya itu menuju arah datangnya cahaya. Jarang pohon kelapa itu kita lihat tumbuh lurus ke atas ya. Itu gerak pasif pada tumbuhan. Yang keempat, mengeluarkan zat sisa. Nah, setiap sisa metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup itu harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan lagi di dalam tubuh. Berdasarkan zat sisa yang dikeluarkan, ada 4 jenis proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup. Yang pertama, ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa berupa cairan, contohnya urin dan keringat. Yang kedua, ada yang disebut dengan respirasi.
proses pengeluaran zat sisa pernapasan seperti karbon dioksida ya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan defekasi, proses pengeluaran zat sisa berupa feses. Yang keempat, gutasi, itu proses pengeluaran zat sisa pada tumbuhan. Baik, yang kelima, peka terhadap rangsang atau biasa disebut juga dengan iritabilitas. Peka terhadap rangsang ini contohnya kalau tanganmu terkena air panas, misalnya, maka otomatis kamu akan segera mengangkat atau menjauhkan tanganmu dari benda panas tersebut. Atau saat tiba-tiba cahaya senter diarahkan ke mata kita, maka kita akan menutup mata. Itu karena ini dia cirinya, peka terhadap rangsang. Pada tumbuhan juga itu terjadi. Contoh pada putri malu, kalau kita menyentuh daun putri malu, dia akan segera menutup. Ya, itu dia. Lalu yang keenam, berkembang biak atau disebut dengan reproduksi. Tujuan berkembang biak pada makhluk hidup adalah untuk memperoleh keturunan atau supaya tidak musnah keturunannya itu. Oke, lalu yang ketujuh, tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang itu berbeda ya. Kalau tumbuh itu dapat dihitung secara kuantitatif atau dengan angka. Sedangkan berkembang itu tidak dapat dihitung secara kuantitatif, melainkan kualitatif. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau kuantitatif, misalnya tinggi badan. Misalnya tinggi badan Ibu Masda 176 cm. Itu dapat kita tuliskan secara kuantitatif dengan angka. Sedangkan kualitatif itu digambarkan dengan kata-kata. Ya, misalnya Ibu Irna itu sudah dewasa. Ya, kata dewasa itu adalah kualitatif, definisi secara kualitatif. Tidak ada ukuran dewasa, misalnya angka 100 itu dewasa. Tidak ya, itu tidak bisa didefinisikan seperti itu. Nah, lalu kalau tumbuh itu irreversible. Irreversible artinya tidak dapat kembali ke keadaan semula. Tidak mungkin tinggi badan kamu itu misalnya 5 tahun kemudian menurun. Itu tidak mungkin, irreversible, tidak akan bisa kembali lagi. Oke, yang ke-8, beradaptasi. Beradaptasi itu adalah proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Adaptasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh dengan lingkungannya. Contoh, kalau kita perhatikan hewan unggas, misalnya burung atau ayam, perhatikan bentuk paruhnya itu disesuaikan dengan makanannya. Yang kedua ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi atau penyesuaian fungsi organ tubuh terhadap lingkungan. Contoh, kalau kita lihat unta itu mempunyai kantung air. Fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan cadangan air. Karena dia tinggal di padang pasir ya, di padang pasir. Di sana tersedia air yang sedikit. Jadi dia mempunyai kantung air untuk menyimpan cadangan. Lalu ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh pada hewan cumi-cumi atau pada hewan gurita. Pada saat hewan tersebut dikejar oleh musuh, akan mengeluarkan tinta hitam untuk mengelabui musuhnya. Oke, baik, itu dia untuk ciri-ciri makhluk hidup. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di topik selanjutnya. Selamat pagi. Bye.